Ketemu lagi kita. Setelah yang lalu kita bicarakan terkait bahwa data itu penting, bagaimana akurasi sumbernya, mengingat itu akan kita sampaikan ke ruang publik di ranah internet, apalagi yang dia bersifat global, menyebar kemana-mana. Jadi kalau informasi yang kita sampaikan itu bias, maka yang diterima masyarakat dunia bahkan juga akan bias, apalagi mereka tidak kritis dalam menerima info itu. Begini, terkait data Sriwijaya, mengapa jangan sampai tercampur aduk dengan data-data yang sumbernya hikayat? Mengingat Sriwijaya ini adalah sejarah nasional Indonesia yang sifatnya arkeologis, artefaktual, apalagi punya data prasasti. Prasasti itu salah satu data, sumber data yang paling valid, jadi kualitasnya tertinggi sebagai sumber data untuk prasasti. Nah, data Sriwijaya yang valid ini harus kita jaga. Dalam sejarah nasional Indonesia juga mengenal yang namanya hikayat, cerita rakyat, legenda, mitos. Bahkan itu tidak jarang menjadi jembatan dalam penelitian-penelitian ilmiah. Nah, untuk itu bisa kita contohkan. Misalnya, saya adalah peneliti seni rupa megalitik Pasemah. Penelitian saya, penelitian ilmiah, arkeologis artefaktual dari sudut pandang atau pisau bedahnya ilmu seni rupa. Nah, di dalam perkembangan megalitik Pasemah, di dalam masyarakat sekarang itu ada namanya cerita mitos atau cerita rakyat yang temanya adalah Sipahit Lidah. Dalam cerita itu dikatakan bahwa patung-patung megalit itu adalah hasil sumpahan tokoh sakti Sipahit Lidah. Nah, ini cerita rakyat atau bisa dikatakan mitos yang kebenarannya itu tidak benar. Namun, setiap mitos atau setiap cerita rakyat itu biasanya punya nilai-nilai yang sifatnya edukatif bagi masyarakat pendukungnya. Jadi, mitos, cerita rakyat, legenda itu bukan tidak baik. Dia punya nilai positif sebagai nilai edukatif bagi masyarakat pendukungnya. Nah, ini berkembang di masyarakat Batanghari 9. Legenda atau cerita rakyat Sipahit Lidah ini akrab dengan masyarakat Batanghari 9. Berbagai subtema di masing-masing artefak itu, di masing-masing patung itu ada cerita tentang Sipahit Lidahnya, berkenaan dengan bentuk rupa biasanya. Kalau dia patung harimau, biasanya dikatakan bahwa harimau itu adalah perwujudan dari sumpah Sipahit Lidah terhadap masyarakat kala itu yang tidak berbuat baik atau sombong atau lain sebagainya yang bersifat negatif. Jadi nilainya agar masyarakat pendukung budaya itu tidak seperti yang disumpahkan oleh Sipahit Lidah. Kira-kira seperti itu nilai edukatifnya. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya.